40 tahun saya di Indonesia. Tahun 77 saya dan istri tinggalkan Amerika. Young and naive. Baru nikah bulan madu di Indonesia. Masih bulan madu, jangan stop bulan madu. Dan kami punya beban untuk suku-suku terasing, suku-suku di tengah hutan. Dan kami pergi ke satu suku yang pada tahun 77 paling terisolir di tengah hutan, suku Sawi. Kami invest hidup 20 tahun di sana. Anak-anak semua lahir besar di situ. Kami punya 3 anak perempuan lahir besar di hutan. Mereka anak hitam dengan kulit putih. Bahasa pertama bahasa suku, bahasa kedua Indonesia, bahasa ketiga baru Inggris. Mungkin kalian di sini lebih pintar bahasa Inggris daripada anak-anak saya. Tetapi kami invest hidup 20 tahun melihat tahun ketiga satu terobosan. Waktu satu anak yang tenggelam di dalam sungai dibangkitkan dari kematian dan banyak orang bertobat sesudah mujizat itu. Sampai 80% suku Sawi sudah percaya Tuhan Yesus hari ini. $20 tahun kami invest di situ buat terjemahan Alkitab, rintis gereja-gereja di semua kampung. Sesudah 20 tahun kami tanya Tuhan, mana suku berikut? Dan saya pikir kami akan lintas satu gunung atau lewat sungai ini tembus di suku yang lain karena 250 suku di Papua. Tetapi Tuhan kejutkan. Tuhan bilang suku yang paling diabaikan sekarang adalah suku generasi muda. Punya budaya sendiri, bahasa sendiri. Jadi kami pindah ke kota Jayapura yang berkembang sekarang dan semua anak muda tinggalkan kampung halaman dan lari ke kota, mau cari kerja, cari sekolah, akhirnya putus sekolah, tidak dapat kerja, mulai minum mabuk di pinggir jalan. Dan Papua identik dengan kemabukan. Tapi bukan hanya itu, semua narkoba di dunia modern ada di Papua. Dan juga HIV AIDS paling tinggi di seluruh Indonesia, Papua. 44% semua kasus AIDS di Indonesia ada di Papua. Kami kubur 1 orang per bulan rata-rata dari jemaat kami korban AIDS. Jadi kami pindah ke kota mau buat gereja untuk anak-anak bermasalah. Banyak gereja tahu buat apa dengan anak-anak yang bersih, yang tertib. Tapi tidak tahu buat apa dengan anak-anak yang broken. Dan kebanyakan anak muda zaman ini adalah anak-anak yang broken. Saya percaya gereja yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus adalah gereja yang tahu caranya memulihkan hidup anak-anak yang broken. Jadi kami mulai di kota dengan 12 laki-laki yang satu geng yang minum mabuk di jalan, kami tampung di rumah. Ini jemaat perdana. Saya pikir kalau Yesus bisa mulai dengan 12 murid yang kacau, saya juga bisa mulai dengan 12 murid yang kacau. Mereka jatuh cinta dengan Yesus, stop minum. Dan saya coba bawa mereka ke gereja-gereja lain untuk pemudi dan lanjutan. Tapi gagal. Karena walaupun mereka berubah di dalam, di luar penampilan masih agak kasar. Juga mereka tidak tahu bahasa gereja. Saudara tahu kita punya 2 bahasa. Ada bahasa luar, bahasa dalam. Mereka tidak tahu bahasa dalam. Dan juga mereka dipulihkan dalam komunitas hidup bersama kami. Di mana 24/7 mereka harus bertanggung jawab pikiran dan hati. Kalau ditaruh dalam gereja yang hanya punya ibadah hari Minggu, mereka tidak bisa betah. Mau tidak mau kami harus rintis gereja baru. Berdasarkan komunitas bersama. Denominasi baru. GKOB. Gereja Kristen Orang Bermasalah. Di bawah GBI, Gereja Bebas Indonesia. Mulai dengan anak-anak yang minum mabuk, berkembang dengan anak-anak korban narkoba, sampai penyedar narkoba, sampai PSK, sampai geng-geng yang berkelahi di jalan, sampai orang HIV AIDS, sampai napi dan tahanan di penjara, sampai keluarga-keluarga yang berantakan. Itu semua anggota jemaat kami. Orang bermasalah. Kami buat pengakuan iman. Waktu ada perayaan seperti ini, 700 anak muda. Kami semua berdiri, saya pimpin. Kami angkat tangan. Kami semua orang bermasalah. Yang cari jalan baru kepada Tuhan.
Karena kita semua orang bermasalah sebetulnya. Hanya sebagian lebih pintar menutupinya daripada yang lain. Lebih baik kita terbuka supaya orang bermasalah, orang berdosa rasa welcome. Karena waktu Yesus di bumi ini, siapa yang tertarik kepada Yesus? Orang berdosa, orang bermasalah. Why? Karena mereka tahu Yesus adalah satu-satunya orang di bumi ini yang akan terima mereka apa adanya. Dan akan tantang mereka lebih dari itu. Kita selalu nyanyi di gereja, saya mau seperti Yesus. Apakah kita sadar apa yang kita minta? Karena kalau kita seperti Yesus, orang berdosa akan tertarik kepada kita. Kalau orang berdosa tidak tertarik kepadamu, harus tanya, kenapa saya tidak seperti Yesus? Jadi kami coba buat gereja tanpa tembok, gereja terbuka bisa di semua kegelapan. Tapi fokus pada anak muda. Dan di rumah kami tampung 20 anak. Mungkin ada foto. Anak-anak yang terlantar, anak-anak yang dibuang dari rumah. Anak-anak yang punya luka banyak. Ada satu perempuan di depan. Bapaknya bunuh mama di depan dia. Ada satu laki ini yang diikat di pohon 1 minggu. Dengan matahari panas dan semut merah gigit-gigit. Ada satu lagi dikunci di lemari 3 hari sebagai hukuman. Mereka masuk dan mereka bukan Kristen, tapi dalam waktu cepat mereka mulai ikut Yesus. Inilah pemuridan. Jadi mungkin ada video, saya mau mulai, kami di Papua, saya punya 2 studio musik dan 2 studio breakdance. Dan kami rekam semua, kami karang semua lagu. Kami tidak pinjam dari Hillsongs. Karena setiap gerakan Tuhan melahirkan lagu baru. Ya. Jadi ini satu lagu yang anak-anak kami mau nyanyi di Pantai Indah di Raja Ampat. Tapi harus tahu, anak-anak di Papua lahir di pedalaman. Dan dari kecil mereka diejek, diremehkan. Oh, kamu lahir di pedalaman, kamu bodoh. Tidak akan berhasil, akan gagal terus. Sampai itu menjadi pengakuan diri dan akhirnya mereka gagal. Tapi anak-anak ini punya harga diri di dalam Tuhan yang kuat. Mereka nyanyi, terima kasih Tuhan, semua budaya dan bahasa di Papua ini pemberian dari Tuhan. Kami akan jaga baik. Dan ini lagu penyembahan. Tapi dalam musik kontemporer dengan rapping sedikit dalam bahasa daerah. Nikmatilah. Permata hijau laut dan soninya begitu menyenangkan jiwa. Banyak pujian dan kekaguman budaya dan alammu. Kamu dan aku sama-sama cinta, cinta padamu Papuaku. Tiada yang lebih membanggakan jiwa, hanyalah Papuaku. Senyuman tulus dan penuh cinta, sungguh menyentuh sanubari. Oh, banyak pujian dan kekaguman hanyalah untuk Papuaku. Kita cinta Papua, tanah Papua. harumkan Indonesia dari sini. Awer star Korea, aduh mama, awer Korea kam Enona selama, sibe, ninya koba koba Suku banine, sube nana, manstren ifritu Injam korama, kosyum kosan bikio Mana-mana si sandiko, mana-mana som yang godo Yo, suku te di Papua, sube pilkaku swanine Cobalah menjaga yang sudah semestinya dijaga. Papuaku tercinta, biarkan alamnya terus indah. Satukan tujuan
ine Tobe oksen makok fin ko mako swar ya ye ko Flur pa ko bor ya ye awer na ko bemis Ye barya